tranquille. Selamat bergabung kembali di Media Adventure Indonesia di channel Candu Adrenalin. Bersama saya, Syekh Muhammad Jamaldin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas olahraga ekstrim yang ada di dunia. Slacklining adalah olahraga untuk melatih keseimbangan dengan cara berjalan di atas tali, yang biasanya menggunakan nilon atau polyester anyaman yang dikencangkan antara dua titik jangkar. Sejak tahun 2010, kelompok Federasi Slackline telah membangun trick lining sebagai olahraga kompetitif. Berjalan di atas tali memang bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, latihan setiap waktu menjadi hal yang patut untuk dilakukan ketika berencana untuk memulainya. Mungkin dengan mengikat tali dari pohon ke pohon adalah cara sebelum benar-benar naik level berikutnya. Pondasi awal yang perlu Anda ketahui sebelum bermain olahraga satu ini ialah dari ukuran talinya. Biasanya, tali tersebut lebih familiar disebut band atau webbing. Tali tersebut harus panjang dan tipis, juga harus kuat. Lebar tali sendiri juga beragam, namun sangat disarankan untuk menggunakan ukuran 2,5 hingga 3,5 cm. Tentunya tidak mudah untuk langsung menguasainya. Anda juga harus terbiasa dengan keseimbangan tubuh Anda sendiri. Membiasakan kaki di atas tali juga menjadi hal yang patut untuk Anda perhatikan ketika Anda sudah nyaman. Biasanya, dengan melakukan berkali-kali dan konsentrasi ekstra, maka Anda pasti bisa melakukannya dengan perlahan. Selain dari ukuran tali, bahan dari tali tersebut juga Anda perhatikan. Seperti telah disebutkan, tali untuk olahraga slacklining ini terbuat dari bahan polyester atau nilon, polipropilen atau pilamid. Apabila Anda sudah mengetahui bahan-bahan serta ukurannya, maka Anda juga bisa latihan. Maka, cobalah dengan tantangan yang mudah terlebih dahulu. Menurut beberapa sumber, olahraga slacklining ini pertama kali dilakukan oleh dua pemanjat tebing, Adam Grousky dan Jeff Clinton, pada tahun 1983. Memang banyak yang meragukan aksi yang dilakukan Adam dan Jeff ini. Slackline yang pertama di dunia ini, mereka memakai kabel besi. Di Indonesia sendiri, olahraga ini diawali oleh seorang pemuda asal Banten, oleh Arka Setiawan. Arka sudah mengenal slackline sejak tahun 2008, pada saat ia menempuh pendidikan di Jerman. Slackline termasuk olahraga ekstrim memacu adrenalin. Olahraga ini sejarahnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sekitar 260 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, ada 4 jenis kegiatan berjalan di atas utas tali. Pertama adalah oribat, yaitu tarian yang dilakukan di atas tali. Yang kedua adalah nyurobat, yaitu berjalan di atas utas tali dengan ketinggian yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah scenobat, yaitu seorang menuruni tali dari sebuah tebing. Dan yang terakhir adalah akrobat, yaitu melakukan atraksi di atas tali. Di tahun 1970-an, banyak orang melakukan aksi slackline di lembah Yosemite, California.
untuk meningkatkan keseimbangan dalam melakukan olahraga ini. Para pemanjat tebing awalnya menggunakan rantai besi sebagai alat utamanya, lalu menggunakan tali panjat tebing, dan kemudian semakin ke sini semakin ekstrim, yaitu dengan menggunakan tali webbing. Sejak saat itu, banyak orang berlatih di lembah Yosemite dan menyebut perkumpulan ini tersebut dengan sebutan slacklining. Para peneliti membuktikan bahwa olahraga satu ini mampu meningkatkan konsentrasi otot, dan bisa dikatakan bahwa slackline mampu memberikan kekuatan secara cepat ke otot yang sedang bergerak dalam proses melintasi tali ini. Olahraga ini juga dapat mengembangkan otak dalam berpikir. Gerakan dalam slackline menyebabkan peningkatan struktur dan fungsi dari bagian otak, mengarahkan sesuatu dari tubuh dan mengikat memori. Di bagian itu bisa terlatih sehingga otak lebih cepat tanggap. Selain itu, juga olahraga ini dapat menjaga keseimbangan tubuh. Untuk mengatur keseimbangan, dibutuhkan konsentrasi penuh, sehingga pikiran bisa lebih segar dan rileks. Pada tahun 1983, ada 3 orang yang berhasil melakukan lompatan sirkus di tali slackline ini. Mereka ini melakukan lompatan di Pasadena, di bawah jembatan tinggi. Dan itu adalah kali pertama dalam sejarah slackline ada orang yang berani melakukan highline yang ekstrim. Ada lagi highline slackline yang dilakukan 2 orang profesional. Pada tahun 1985, mereka melakukan highline di Los Arrow, yaitu di perbukitan yang bawahnya jurang. Tentunya, mereka perlu konsentrasi dan kesehatan tubuh yang prima. Tak hanya itu, mereka juga harus mempertimbangkan cuaca, karena dikhawatirkan ada angin kencang yang bisa membuat konsentrasi buyar ketika melintas di atas tali slackline ini. Di Indonesia sendiri, olahraga ini masih dalam tahap perkenalan. Namun beda halnya dengan di luar negeri. Ternyata olahraga satu ini sudah diperlombakan dan menjadi olahraga internasional. Itulah penjelasan lengkap yang bisa admin berikan mengenai olahraga slackline ini. Dan bagi kalian yang tidak keberatan untuk membantu supaya channel ini berkembang, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe channel ini. Tentunya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya di channel ini.